Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini akan dibacakan daftar untuk pengumuman nikah. Pemerintah Kabupaten Minahasa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, daftar untuk pengumuman. Pada hari ini Selasa 23 Juni tahun 2020, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa mengumumkan pada hari Sabtu 4 Juli tahun 2020 jam 11 WITA bertempat di Gemim Musafir Kleak hendak melangsungkan perkawinan antara Shalom Kaparang, tempat dan tanggal lahir Manado 21 Agustus tahun 1995, umur 24 tahun, agama Kristen, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman Jaga 1 Desa Lemo Uner, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa. Dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Julius Paulus Kaparang, umur 61 tahun, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman Jaga 1 Desa Lemo Uner, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa. Dan Mince Bajak, umur 61 tahun, agama Kristen, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman Jaga 1 Desa Lemo Uner, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa. Dan Rani Francisca Ambun, tempat dan tanggal lahir Lemo 2 April 1997, umur 23 tahun, agama Kristen, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat kediaman Jaga 2 Desa Lemo Barat, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa. Dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Jibrail J. Ambun, umur 52 tahun, agama Katolik, pekerjaan petani, tempat kediaman Jaga 2 Desa Lemo Barat, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa. Dan Dice Kapo, umur 49 tahun, agama Katolik, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Jaga 2 Desa Lemo Barat, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa. Tondano 23 Juni 2020 atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Feibe Manampiring SPI. Demikian daftar untuk pengumuman nikah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Saudara-saudara diundang berdiri. Sampai saat ini kita terus menikmati indahnya kasih Tuhan yang agung dan mulia. Marilah kita syukuri karya agung yang telah Tuhan nyatakan bagi kita dalam ibadah ini. Kita diajak untuk menyanyi Kidung Jemaat nomor 7, ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ibadah ini ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara. Amin. Sebagai nats pembimbing dalam ibadah ini, saya ajak kita untuk mendengar Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Marilah kita menyambut nats pembimbing ini dengan menyanyi klik 342, Kasih yang Abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai umatnya, kita seringkali menikmati berkat-berkatnya. Tetapi kita manusia masih tetap berkutat dalam dosa. Citra diri yang segambar dengan Allah telah kita coreng dengan pikiran jahat, dengan tutur kata kasar, dan dengan perbuatan yang tak selarasnya dengan kehendak Tuhan. Terus menjadi bagian dari kehidupan kita setiap hari. Dan akhirnya kita kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapannya, kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang berkuasa di surga dan di bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, yang dengan kuasa Roh Kudus selalu berada di sekitar dan di dalam hidup kami. Kami mengaku bahwa Engkau memanggil kami untuk saling menolong satu dengan yang lain sebagai wujud kasih sejati. Tetapi sering kami mempraktikkan bukan menolong, tetapi justru memberi batu sandungan sehingga banyak orang yang jatuh. Bukan menolong, tetapi membiarkan orang lain hidup di dalam kesusahan dan penderitaan. Bukan menolong, tetapi kami justru mau hidup bersenang-senang dan orang lain hidup dalam nestapa yang dalam. Kami berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengabaikan panggilan sejati untuk hidup dalam kasih, untuk hidup bertolong-tolong satu dengan yang lain. Di tengah-tengah wabah sekarang ini yang semakin mengganas, kami mengaku, kami mengabaikan panggilan-Mu. Kami berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, mengampuni dan membaharui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami bawa pengakuan ini. Amin. Mari kita sambut dengan melakukan nyanyian Meski Tak Layak Diriku, Kidung Jemaat 27 ayat 1 dan ayat 2. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 78 dan 79 demikian. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia telah melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikianlah berita anugerah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, saat ini Tuhan memanggil kami untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mengalami pencerahan-pencerahan, pemulihan-pemulihan baru yang kami percaya hanya oleh sabdamu, hanya oleh firman Tuhan kami dicerahkan,
kami dibaharui, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Kami mohon ya Roh Kudus penuhi kami. Urapi kami dengan kuasa-Mu, agar firman-Mu sungguh-sungguh membentuk, memurnikan, dan memulihkan kami. Berkati juga jemaat yang mengikuti ibadah ini, agar mereka juga dipenuhi oleh kuasa-Mu, diurapi oleh kuasa-Mu, sehingga di dalam kepenuhan dan urapan-urapan baru, sungguh firman Tuhan bukan cuma dapat dimengerti ketika didengar, namun dapat dilakukan dalam hidup setiap hari. Tuhan berfirman-Lah, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab, dan kita akan membaca Alkitab dari 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, bunyinya demikian. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari setiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan ketika aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari Raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang benar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Demikian pembacaan Alkitab. Mari kita sambut dengan menyanyi, tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita merenungkan dari bacaan 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 9 dengan tema bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Bagi kita orang Kristen, bertolong-tolonglah adalah ajakan mulia. Ini bukan sekedar ajakan untuk kita masuk dalam sebuah gerakan sosial, tetapi ini adalah ajakan kudus. Ingat,
Roh Kudus selalu disapa dengan jabatan penolong yang sejati. Jadi Tuhan adalah penolong yang sejati. Bahkan itu dikenakan kepada pribadi yang ketiga dari Tuhan sendiri. Roh Kudus, penolong yang sejati. Kalau orang Kristen tidak menjadi penolong, dia melupakan Tuhan yang dia percaya adalah penolong yang sejati. Masih ingatkah kita bahwa Alkitab memberitakan sejak dari perjanjian lama, perjanjian baru, bagaimana pelayan-pelayan Tuhan dipanggil untuk menjadi penolong. Bahkan kalau kita mengikuti bacaan dalam kitab Kejadian, bahwa manusia pertama itu mendapatkan penolong dari Tuhan melalui Hawa. Hawa diberikan Tuhan untuk menjadi penolong dari Adam. Jadi ketika terjadi perjumpaan satu orang dengan orang yang lain, di situ ada panggilan agar kita satu dengan yang lain untuk menjadi saling, untuk bertolong-tolong satu dengan yang lain. Jadi bertolong-tolonganlah adalah panggilan mulia. Ingat Abraham, dia dipanggil bukan cuma sekedar meninggalkan Haran menuju Kanaan dan hidup diam di sana. Tetapi Abraham dipanggil untuk menolong keponakannya Lot di saat susah maupun senang. Abraham disebut orang beriman karena dia dibentuk dalam proses imannya untuk menolong orang lain. Ingat bagaimana Nehemia, bacaan kita 2 bulan lalu. Bagaimana digerakkan oleh Tuhan agar dia datang ke kota Yerusalem untuk menolong kaum sebangsanya yang sedang dalam kesulitan. Ingat bagaimana Rut, Tuhan utus memang Rut untuk mendampingi Naomi. Dan di Naomi dia ditolong oleh Boas. Kalau kita membaca bagian-bagian dalam kitab Rut menyatakan bagaimana saling menolong itu disampaikan. Kita masih ingat kisah Esther. Bagaimana Tuhan memakai permaisuri Esther untuk tinggal diam di tengah-tengah menara gading di istana. Tidak boleh seperti itu. Tetapi Tuhan menggerakkan Esther untuk tergugah, untuk menolong bangsanya, untuk berkorban, berjuang menolong kaum sebangsanya yang difitnah oleh Haman, pejabat tinggi di kerajaan waktu itu. Nampak bagi kita bahwa panggilan untuk tolong menolong, panggilan untuk bertolong-tolonganlah satu dengan yang lain, itu panggilan mulia. Bukan cuma di saat kita terhimpit oleh wabah, tetapi juga di saat kita hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Apalagi tentu di saat dalam keadaan terhimpit oleh wabah sekarang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tema kita sebenarnya diambil dan dikutip dari Galatia pasal 6 ayat 2 yang berbunyi begini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi bertolong-tolonganlah itu adalah memenuhi hukum. Itu bukan sekedar panggilan sosial supaya kita dikenal beramal, tetapi adalah panggilan dari Tuhan, hukum dari Tuhan, hukum ilahi untuk kita mesti lakukan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Mari kita perhatikan saudara-saudara, kata bertolong-tolonganlah. Ini dari bahasa Yunani alelon. Alelon. Alelon berarti saling membantu. Alelon bermakna saling menolong orang yang satu dengan orang yang lain. Alelon juga mempunyai maksud bersama-sama meringankan beban. Alelon di dalamnya ada substansi kasih. Substansi kasih adalah hidup saling membantu satu dengan yang lain. Oleh karena itu, bacaan kita 1 Korintus pasal 16, pasal 1 sampai dengan 9, ada 4 pokok saling menolong itu yang diterjemahkan dalam gerakan pengumpulan dana. Jadi ada 4 pokok.
aksi pengumpulan dana sebagai bentuk tolong menolong. Yang pertama, Rasul Paulus mendengar bahwa ada bencana di Yerusalem. Dia telah memotivasi jemaat di Galatia, maka dia juga memotivasi jemaat di Korintus untuk melaksanakan aksi tolong menolong dalam bentuk gerakan pengumpulan uang. Gerakan ini disebut gerakan kudus. Karena itu dalam ayat 1 kita membaca, ini ditujukan kepada orang-orang kudus. Ini gerakan kudus, bukan gerakan sekuler. Bayangkan, orang-orang sekuler melakukannya. Maka kita dipanggil sebagai satu persekutuan orang-orang kudus, yakni gereja, untuk harus melakukannya. Itu yang pertama dalam ayat 1. Yang kedua, gerakan atau aksi pengumpulan dana ini harus dilakukan setiap minggu. Bukan cuma setiap kita merasa digerakkan 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 1 kali. Tetapi mesti dilaksanakan setiap minggu gerakan ini. Dilaksanakan secara rutin gerakan ini. Agar menjadi darah dan daging dalam hidup kita sebagai gerakan kudus. Kita ditarik untuk hidup dalam gerakan ini. Yang ketiga, pokok yang ketiga gerakan pengumpulan uang itu adalah harus menyimpannya dulu di rumah. Untuk apa? Kalau kita melihat makna di balik menyimpannya di rumah, uang-uang yang dikumpulkan itu untuk setiap hari didoakan. Kita mengumpulkan uang bukan cuma diberi begitu saja. Itu mesti didoakan setiap hari. Sebab kalau kita cuma memberikan apa yang kita kumpulkan, tetapi itu sebagai usaha manusia tanpa campur tangan ilahi, itu tidak mempunyai kuasa untuk menolong. Tetapi apabila setiap hari kita mendoakannya, walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit, itu tidak banyak, tetapi karena kuasa Allah bekerja di dalamnya, orang-orang akan merasakan buah-buah pertolongan itu. Yang keempat, pokok gerakan pengumpulan uang itu dimaksudkan agar dilakukan orang-orang yang betul-betul berdedikasi pelayanan. Orang-orang yang ditugaskan itu bukan ada maksud politik, ada maksud bisnis, ada maksud kepentingan pribadi. Tetapi orang-orang ditugaskan untuk pekerjaan itu menurut Rasul Paulus, kalau kita baca ayat 3-9, orang-orang yang mempunyai dedikasi pelayanan, integritasnya teruji. Dia sungguh-sungguh meyakini pekerjaan itu sebagai panggilan di dalam dia mengisi kehidupan di dunia yang fana ini. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, kalau kita mendalami lebih mendalam, menjadi penolong atau bertolong-tolongan memenuhi bebanmu, sebenarnya kita berkaca dan bercermin pada karya Allah. Karya agung Allah yang dijanjikan oleh Prokantor tadi. Bahwa manusia hidup ditekan oleh beban dosa. Beban ini adalah penderitaan yang paling berat. Karena disebutkan upah dosa itu adalah maut. Tetapi Allah mau menolong kita. Agar beban-beban kita diangkat. Maka Allah mau turun ke dalam dunia. Allah bersedia menjadi manusia. Itu karena motif. Itu karena gerakan mau menolong kita. Ini gerakan pertolongan agung yang Tuhan lakukan sendiri. Dia menjadi manusia untuk menebus kita dari dosa. Dosa lebih dahsyat daripada wabah yang kita hadapi. Namun kasih Allah lebih besar, lebih tinggi, lebih kokoh dari dosa dan dari semua jenis wabah yang ada dan pernah ada. Kasih kuasa Allah lebih besar. Karena itu mari kita bersedia untuk ikut serta dalam gerakan
agung dari Tuhan. Gerakan apa itu? Yang kita renungkan minggu ini adalah bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Semakin banyak orang yang terdampak, semakin banyak orang yang menjadi susah, semakin banyak orang yang menjerit. Beberapa hari lalu teman saya, teman dekat saya, dia bukan seorang pegawai negeri, bukan sebagai pegawai gereja, tetapi dia melakukan tugas pelayanan secara freelance. Dia dalam keadaan kesulitan. Dia bilang, siang ini pun aku tidak ada makanan. Jadi begitu banyak orang yang terdampak oleh wabah ini. Kita yakin Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi, supaya kita mau menjadi penolong-penolong bagi orang lain. Itu antara lain maksud Tuhan. Tuhan mau membentuk kita untuk menjadi jiwa penolong-penolong yang sejati. Minggu ini kita dipanggil, minggu ini kita diajak agar dari jiwa kita lahir atau semakin kental sikap menolong orang yang butuh pertolongan. Bukankah perbuatan itu memenuhi hukum Kristus? Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita respons atau sambut renungan atau khotbah dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 432. Jika padaku ditanyakan akan apa yang akan kuberitakan. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita melalui pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang kita renungkan di dalam renungan dan khotbah kita minggu ini. Kita akan memberikan persembahan, dan nats persembahan Maleakhi 3 ayat 10 berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sambil beri persembahan, mari kita menyanyi dari nyanyian Sudahkah yang terbaik kuberikan, NKB 199. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, di alam yang terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa umum
Dalam doa ini kita akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa Surgawi, Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi, yang maha kasih di dalam Kristus Tuhan, dan maha penolong dalam Roh Kudus. Kami bersyukur karena saat ini kami kembali dicerahkan oleh firman-Mu. Kami kembali diingatkan oleh sabda-Mu. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah keadaan yang terhimpit, kami sedang dibentuk Tuhan. Kami sedang diuji Tuhan. Kami sedang dimurnikan Tuhan untuk menjadi penolong bagi sesama kami. Ajarlah kami Tuhan, agar kami tidak bersungut-sungut, agar kami tidak mempersalahkan orang lain, agar kami tidak menahan diri untuk membiarkan mereka yang sedang dalam keadaan menderita. Tetapi dalam keadaan ini, firman-Mu telah mengajak kami untuk peduli, untuk sungguh-sungguh dan tulus, untuk sepenuh hati mau menjadi penolong bagi sesama. Mungkin kami butuh pertolongan, bahkan sangat membutuhkannya. Namun firman-Mu saat ini membentuk kami. Kalau kami mau menolong sesama, Tuhan pasti akan tidak membiarkan kami. Kami berdoa ya Tuhan, tolonglah untuk usaha-usaha yang sedang dilaksanakan dalam rangka menghadapi wabah pandemi COVID-19. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk memberi penguatan dan kesabaran serta kesetiaan bagi semua pihak yang sedang melaksanakan kegiatan memutuskan mata rantai wabah ini. Usaha-usaha pemerintah dari pusat sampai provinsi, sampai ke kota, kecamatan dan kelurahan-kelurahan, agar tim gugus tugas COVID pandemi 19 ini dituntun oleh Tuhan untuk tetap melaksanakan dengan penuh komitmen, dengan penuh dedikasi. Bentengi mereka dengan kasih kuasa-Mu. Jaga keluarga mereka agar mereka tetap melaksanakan pekerjaan tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh. Kami mendoakan agar jemaat dan masyarakat dapat menopang pekerjaan-pekerjaan pemerintah ini dengan tulus ikhlas. Kami memohon agar bila mana dan kurang ajaran kami bukan mengerti, tapi ajaran kami melihat solusi yang lain. Kami percaya Tuhan sedang mendidik kami dan menentukan untuk menjadi orang-orang yang mau memberi jalan dengan baik bagi orang yang sedang kesulitan. Kami juga mau mendoakan mereka yang bekerja di garda terdepan, para tenaga kesehatan, para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan. Mereka terancam hidup mereka, keluarga mereka, tetapi mereka mau melakukannya ini karena panggilan dari Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk melindungi, membentengi mereka, agar mereka aman. Bahkan kami mohon agar keluarga mereka juga aman, terluput dari ancaman virus ini. Kami mendoakan mereka yang sakit, baik oleh karena wabah, tapi oleh karena sebab yang lain. Kami minta belas kasihan Tuhan untuk menjamah yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit dipulihkan. Bahkan di tengah-tengah kesulitan ini ada yang begitu banyak orang yang terluka batin karena kesulitan berat, disakiti, mengalami ketidakadilan, dilupakan. Dalam keadaan terjepit, mereka terluka di hati. Kami mohon tangan Tuhan yang berlobang paku membalut luka-luka batin
di dalam nama Tuhan Yesus dan dipulihkan. Kami mendoakan untuk jemaat Gemi Musafir Kleak kolom 1 sampai 28. Tolonglah Tuhan, agar jemaat ini dijaga, dinaungi dan dibentengi Tuhan. Kami hamba-Hamba-Mu terbatas. Tapi kami percaya tangan Tuhan tak terbatas menjaga, melindungi jemaat ini. Kolom 1 sampai 28. Menuntun semua hamba-Hamba-Mu, memakai mereka dengan penuh kuasa dan heran untuk tetap bekerja dalam segala keterbatasan. Saling menolong di tengah-tengah kesulitan. Pakai hamba-Hamba-Mu, baik para pelsus, samas, guru agama, penatua pendeta, maupun pengurus-pengurus pelayanan, unit-unit pelayanan, baik komisi BIPRA, komisi kerja, tim-tim kerja pelayanan gereja, dipakai Tuhan. Mereka tidak jemu-jemu dan mundur, tetapi dengan semangat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur kami telah memberi persembahan. Begitu sulit keadaan sekarang ya Tuhan. Tuhan sendiri mengetahuinya. Namun kami mau mempersembahkan apa yang ada pada kami untuk memuliakan Tuhan. Kami memohon Tuhan membuka tingkap-tingkap langit. Mencurahkan berkat bagi kami. Mengembalikan keadaan ekonomi negeri ini, daerah ini menjadi lebih baik kembali. Memutuskan mata rantai penyebaran COVID. Sehingga menurut waktu Tuhan, wabah ini berlalu dan kami dimurnikan dan dicerahkan. Terpuji-puji Tuhan, kami mendoakan mereka yang bersukacita dan bersyukur di tengah-tengah keadaan sulit. Karena percaya Tuhan tak meninggalkan. Ada yang berhari ulang tahun, ada yang berhari ulang tahun perkawinan, ada yang sembuh dari sakit, ada yang dihiburkan dan ditolong Tuhan. Kuduskan sukacita mereka. Inilah doa kami, syukur kami. Doa ini, sembahyang ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita menyanyi, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita untuk terus melanjutkan kerja dan pelayanan sebagai dan sesuai amanatnya. Mari kita melanjutkannya dalam tuntunan firman Tuhan. Sebagaimana dalam nasihat Rasul yang berikut ini. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pergilah, lakukanlah itu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan menghantar kamu semua untuk lebih dekat kepadanya.
Kekuatan dari Tuhan menguatkan kamu semua. Menguatkan kamu semua di dalam pekerjaannya. Sukacita Kristus mengisi roh kamu. Mengisi roh kamu dan diam di dalam kamu sekalian. Dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, setelah kita mengikuti ibadat, kita tentu semua kembali dicerahkan, dikuatkan, diteguhkan di dalam keadaan yang sulit ini. Firman Tuhan sungguh meneguhkan kita. Kita jangan takut, jangan khawatir, ada Tuhan yang menolong kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.